kita makin rekat, ke depan makin baik, dan bisa disusun program-programnya terkait kemaslahatannya, terutama untuk anggota Pawaka ya Pak Ketua ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili Sohibul Bu Ami. Mohon maaf bila mana hidangan mungkin kurang berkenan dan sambutannya kurang berkenan. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, hingga masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di tempat yang berbahagia ini yang berbarengan dengan hajatan Ibu Amir. Saya sebagai ketua sekaligus sebagai pengurus juga terima kasih kepada tuan rumah yang telah menyediakan tempat untuk diadakan pertemuan di siang hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada nabi-nabi, dan kepada kita sebagai umatnya yang berbahagia. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama saya permohonan maaf ya, karena saya dari Bandung itu jam 10, sedangkan di grup itu jam 10 sudah ada di tempat, pada jam 11 adalah pas pelaksanaan pas. Saya dari Bandung jam 10 sampai situ jam 2 jam lah. Jadi karena waktu dan macet juga di dalam kota. Baiklah Bapak dan Ibu, ini berkaitan dengan wayangan. Memang yang wayangan yang kedua ini sebenarnya tidak ada problem lah, sebenarnya tidak ada kendala, tapi insya Allah lah problem dan kendala ini kita pikul bersama. Mudah-mudahan nanti juga ada solusinya. Mungkin juga saya nanti sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, yang baik ini, karena yang pertama juga masalah pendanaan, sekaligus juga nanti bendahara walaupun diwakili Mas Katin ya, Bu Gunarti udah izin ke saya, katanya ada acara di Narasi bisa hadir. Yang kedua juga nanti mungkin ada yang perlu saya sampaikan terkait dengan masalah pendanaan, dengan masalah persiapan. Secara otomatis juga saya sudah membawa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu yang masih asli, ya, sudah yang masih berbentuk Pawaka Sekar. Jadi oleh saya pun belum saya coret-coret. Ini boleh dibahas di kemudian hari. Kalau dibahas di tempat ini kan mungkin saya karena sinkron. Jadi silakan nanti dari 10 ini yang mungkin orang-orang yang bisa, yang terpenting bisa memberikan coret-coret nanti apakah yang harus direvisi saja, apakah yang harus tambahkan, kita bisa jadikan di pertemuan selanjutnya. Baiklah, begini Bapak dan Ibu, sekarang adalah bulan Februari, tinggal 1 hari lagi, dan bulan Maret tinggal 1 bulan lagi, yaitu pertemuan pada bulan Maret sudah tidak ditiadakan. Pada bulan April sudah menjelang puasa, dan tanggal 3 Mei itu pelaksanaan kemayangan. Sehingga kalau kita hitung 2 bulan lah, Maret dan April. Tapi April pun sudah tidak bisa kita berbuat banyak lah. Pertemuan jelas otomatis tidak bisa. Ini saya juga sudah beberapa kali, ya, saya japri dengan Pak Lurah sudah beberapa kali, pertemuan juga sudah beberapa kali. Tapi mungkin yang dari desa, yang dari kampung kita, Karangmiri sedang akan melaksanakan Dekades. Itu tanggal 28 Maret. Jadi tanggal 28 Maret ke
tanggal 2 April hanya beberapa hari kita menjelang puasa. Tetapi apa yang saya katakan, apa yang saya jabarkan kepada Pak Lurah selalu merespon, Pak Rahmat, Sikonya sekarang di Karangmiri ini sedang fokus ke Pilkades. Ini ya, yang harus kita garis bawahi. Saya jawab Pak Lurah, siapapun yang menjadi lurah nanti, yang jadi lurah terpilih nanti, pada waktu tanggal 3 Mei, Pak Lurah Sakum masih menjabat sebagai lurah. Tetap Pak Lurah Sakum harus minimal lah bisa membantu untuk terbentuknya panitia. Karena udah sepakat dari awal bahwa panitia ini terbentuk dan dibentuk oleh warga Karangmiri yang mayoritas nantinya adalah Karang Taruna. Nah, kalau untuk tanggal 2 kita ke Karangmiri sekaligus adalah silaturahmi kepada yang terpilih nanti. Yang kedua adalah mempercepat untuk pembentukan panitia. Dan yang ketiga adalah masalah dana. Pembicaraan awal memang pembicaraan awal, tapi kalau kita tarik ke benang merah, pembicaraan awal itu tidak mungkin dilaksanakan di bulan ini. Yaitu pembicaraan awal Pak Lurah dengan saya itu tahun 2019 itu udah sepakat ya, 17.600.000 itu dana dari Karangmiri. Nah, yang dari Ranto itu dana untuk hiburan, itu wayangan ya Mas Hakim ya, wayangan kan, wayangan lah sekitar 25 juta lah. Nanti Mas Hakim untuk melaporkan kondisi kas kita ada berapa. Dengan pada waktu itu dengan sepakatan 17 juta itu untuk konsumsi ditanggung oleh warga yang ada di Karangmiri, kita sebagai pengurus Pawaka pada waktu itu ya alhamdulillah sebelum ada Pilkades. Tapi setelah 2020, 2021 dan 2022 itu di bulan Januari kalau nggak salah, saya habis dari Solo, saya mampir ke Karangmiri, udah saya setting juga waktu, terus besoknya lagi saya juga ke Banjarnegara. Itu saya udah bicara dengan Pak Lurah, dengan Mas Joko. Pada waktu itu belum ada pendaftaran Pilkades. Muncullah RAB dari Karangmiri. Saya juga share juga ke pengurus. Tapi dana itu, tulisan itu kayaknya hanya tanda tangan apa? Hanya sebagai catatan saja, tidak bisa dilaksanakan. Kata Pak Lurah, kalau pada posisi seperti ini panitia dibentuk, lalu panitia mencari dana, takutnya adalah ada dualisme lah, pencari dana atau bagaimana lah, intinya takutnya bla 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 lah, apakah condong ke sini. Kalau yang dua saya nggak tahu. Itulah ya krusial mengenai keuangan apabila dilaksanakan pada tanggal 3 Mei. Tapi mudah-mudahan nanti tanggal 27 atau 28 Maret putusan dari Pawaka, monggo siapa saja yang mau ke sana. Yang kedua, untuk kelengkapan administrasi, Mas Hadim itu ya, kelengkapan administrasi ya. Jadi Mas Hadim juga bisa mengatakan atau bisa memberikan informasi mengenai kelengkapan administrasi. Sebuah paguyuban kan harus ada kelengkapan administrasi kan, karena waktu itu sudah dibahas. Di antaranya adalah sekretariat, kop surat, stempel atau cap, ya, terus bendera, ya, terus kalau bisa sih, kalau yang sudah besar, sudah makan, ya memang pasti punya lagu kan. Intinya adalah 4 dulu itu yang sudah sepakat. Dan pada waktu itu pun sudah sepakat, stempel sudah, kop surat sudah, sekretariat sudah jelas ya.
Jadi intinya dari kelengkapan administrasi itu sudah terpenuhi. Tinggal kelengkapan administrasi itu yang masih mengganjal adalah ada di anggaran dasar dan di anggaran rumah tangga. Konsep sudah ada konsep. Tinggal mana yang pas, mana yang tidak, itu mohonlah nanti dikoreksi bersama-sama. Tapi waktunya tidak sekarang karena sikon. Lalu selanjutnya bahwa untuk mengarah kepada wayangan, yang pertama saya juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang selama ini berpartisipasi ya. Ada yang melalui transfer ya, ada yang melalui di pertemuan-pertemuan seperti ini. Ya intinya dari kita oleh kita untuk kita. Ya mudah-mudahan nanti di tanggal Mei atau Lebaran kita bisa pulang bersama-sama. Silakan ya Bapak dan Ibu bahwa nawaitu kita, niat kita untuk menjalankan silaturahmi nanti bisa terlihat lah di desa Karangmili. Mudah-mudahan juga perekonomian di desa Karangmili minimal selama 1 minggu itu bisa berputar dengan baik. Jadi saling mengisi dan saling subsidi silang lah. Jadi ya minimal warga asli Karangmili kan bisa menikmati kan dari sisi perekonomian. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan pada kesempatan ini mungkin nanti dari kita harap menyampaikan ada pasal berapa dari Mas Katin juga nanti Mas Hatim juga menyampaikan tinggal apa saja yang sudah terpenuhi dari kelengkapan administrasi itu atau ada kekurangan atau gimana kan gitu. Saya serahkan semuanya, biaya alat kelengkapan administrasi semua adalah dari kas, tidak boleh dari yang lain. Saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bingung Pak, Pawaka itu ini Pawaka Karangrena atau Pawaka Karangmili karena yang eksis pisang di Bandung itu Pawaka Karangrena. Jadi saya juga kalau ada bilang Pawaka hanya nulis dada saja. Kalau yang di Bandung gimana? Saya sudah ngotak-ngatik dengan apa yang gimana caranya lah. Mudah-mudahan lah. Bukan saya nyanyi Pawaka yang di Bandung, yang di Karangrena, yang di Bandung. Mudah-mudahan bisa sejalan. Saya juga terima kasih nih. Saya lupa ya. Terutama yang Korwil, saya ucapkan terima kasih Pak Rosidon ya. Terima kasih sudah bersedia ya, sudah meluangkan waktu untuk menjembatani Pawaka dan menjalankan aktivitasnya itu artinya kan ada Korwil. Terima kasih, alhamdulillah sudah berjalan. Mungkin nanti juga Pawaka dari Jakarta Barat, Pawaka dari Tangerang, Papua. Intinya adalah kalau dari Bekasi itu tugas pertamanya adalah pencatatan kembali kepada para anggota atau warga rantau yang ada di Bekasi. Berapa sih orang Karangmili yang ada di Bekasi? Ini tugasnya ketua nanti. Begitu juga yang di Jakarta Timur. Nanti kan kelihatan. Jadi saya nggak mau Pawaka Jakarta atau Pawaka Pusat mengatakan bahwa Pawaka yang ada di Jakarta anggotanya 1000. Tapi biodatanya nggak ada gitu. Hanya 1000 aja. Kan nggak mungkin kan. Ini loh, misalnya Jakarta Selatan anggotanya 30 tapi jelas daripada anggota 100 tapi cukup. Yang mudah-mudahan saya ingin realnya itulah. Kita nanti bisa berjalan bersama-sama supaya dari masing-masing mobil ini bisa berjalan karena tujuan utama kan itu untuk mengkerucut nantinya. Jangan melebar. Selama ini kan ada Pawaka Jakarta Selatan, Pawaka Jakarta, Pawaka Tangerang kan jadi programnya sendiri-sendiri nantinya. Kasihan nantinya, kasihan yang akan melaksanakan. Ya mungkin itu, terima kasih Mas Katin ya. Mungkin Mas Katin melaporkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang sudah bernama-nama yang kami hormati Bapak Ketua dan juga Bapak Wakil Ketua
dan juga bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, saudara-saudaraku semuanya, supaya pada kesempatan hari ini bisa bertemu bersama. Yang pertama, memenuhi undangan dari ibu kami, dan kedua, silaturahmi kita bersama. Adapun selanjutnya, kami atas nama Mbak Bundati sebagai bendahara mewakili untuk menyampaikan dana kas pada kesempatan hari ini sampai dengan hari ini ya, itu sebesar 6.725.000 dana kas. Ini belum dipotong yang nanti untuk biaya ini nanti ya. masih ya belum dipotong. 6.725.000 dana kas sampai dengan hari ini. Kemudian dana untuk HBH totalnya 28.213, sudah kepotong 2 DP dalam ya, 5 juta. Jadi dana yang ada untuk saat ini 23.213. Kemudian ada sedikit dana sumbangan ya, dana sosial ya, yang seharusnya itu disampaikan sama Mbak ini, tapi masih kepegang di sini 400.000. Berkaitan dengan ini, mengingat dana awal rencananya untuk HBH kita ditargetkan 25 juta Pak ya, 25 juta untuk kita. Nah, sementara kita sudah dapat 23 juta, itu minus kurang lebih 2 juta kalau sesuai dengan rencana awal. Namun demikian, tadi sudah disampaikan sama Pak Ketua bahwa untuk rencana awal yang tadinya ditanggung konsumsi biayanya itu di daerah, kemudian daerah ada sedikit kendala, berarti kita minus kurang lebih sekitar 16 juta. 16 plus 2 juta ya, 18 juta ya, minus kita untuk anggaran yang awal itu 18 juta. Nah, ini solusinya seperti apa? Sedangkan kita waktu tinggal berapa? 10 bulan ya. Ya mungkin mohon masukannya, barangkali ada solusi-solusi lain, atau misalkan terjadi hal yang katakanlah tidak menutup ini nanti kedepannya seperti apa gitu. Karena memang ini kan harus tetap berjalan kan, apapun keadaannya tetap harus berjalan. Jadi ini untuk sementara waktu itu yang dapat saya sampaikan. Nah, ini mohon mungkin ada masukan dari teman-teman, barangkali ada solusi gitu. Lelang donasi ya. Siapa duluan yang ini mau donasi? Monggo yang mau donasi awal. Barangkali ada yang mau donasi. Jadi kita masih minus 18 juta. Sedangkan uang kas kita hanya 6.700.000, itu pun belum potong biaya administrasi yang tadi ya. Untuk sementara ini. Kalau uang kas itu kan di luar ya, betul, di luar. Ya, sebenarnya kita bicara Betul, banyak. betul bayangan. Yang tadinya wacana konsumsi akan di-cover sama keluarga kita yang besar, tapi dengan kondisi ada pemilihan kepala desa ini, sehingga kan masih bayang-bayang kan, masih ngambang. Apalagi kalau misalkan tadi disebut kan Pak Sapung tetap masih jadi berat, tapi karena permasalahannya mencalonkan, berarti kan kesimpulannya mengundurkan diri, Mas. Harusnya sih, harus. Iya kan? Secara ini. Iya. Berartinya Pak Lurah Sapung itu tidak punya kewenangan untuk membuat panitia. Pasti akan dilimpahkan ke Carik. Carik ini kan masuk ING ya. Satu itu. Terus kedua, kalau kita melihat dari tanggal 28 Maret pemilihan, kalau melihat dari peraturan bupati
terkait pelantikan, ngapain dia begitu habis lebaran dilantik? Kalaupun di peraturan bupati itu sebulan setelah pemilihan, tapi karena ketabrak lebaran pasti mundur. Sebulannya nanti kalau bayangan itu tanggal 2 bisa dibilang sudah ada lurah, tapi belum, karena belum dilantik. 18 Mei kalau Tanggal berapa? 18 Mei. Nah iya, berarti kan sudah ada lurah, tapi belum, karena belum ada pelantikan. Secara de facto belum sah. Yang paling kuat paling kan Pak Carik. Saya rasa misalkan ada keluarga dari Pak Waka ini ngomong sama Pak Carik sama Pak Bau gitu kan, itu yang punya kewenangan kan ya paling Carik sama Baunya kan gitu, untuk membentuk panitia tersebut, sehingga kita punya kepastian ini kekurangannya mau gimana. Terlepas para calon ini mau donasi, ya udah ini seperakan nih, jadi nggak jadi udah loss karena demi silaturahmi kita semua, baik yang di kantoran ataupun yang di kampung. Alhamdulillah, setidaknya kolektifan untuk pencarian dana akan lebih ringan. Syukur-syukur lebih. Jadi misalkan, ini pacitan kurang, ini rokok kurang, karena mungkin penayangannya bungkus gitu kan, atau mungkin bungkus masih bisa nambah. Apalagi dengan kondisi yang cuaca yang seperti ini, dan musik dibeli atau dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan bisa dikondisikan netralitas kita, keluarga karang pemilih yang ada di perantauan ini ya kecari, karena kalau kecalon itu nanti masa nggak bisa mbak, bukan keluarganya masih di kampung aja. Terus beban kita seperti itu. Kalau ngomong politisnya, tapi karena kita paguyuban sosial, tujuannya untuk bangun silaturahmi, bangun keluarga kita tertutup persaudaraannya, ya politik udah dikotakin dulu, kita sosialnya dulu. Tapi ya itu tadi, kalau memang mau ini si A ngasih 500 perak, ngasih 1000 rata, kalau kita. Jadi memang mesti ditodong sekali yang rata aja udah. Kalau mau netral gitu. Tapi kalau mau merujuk salah satu, saya nggak butuh kayak gitu kan. Kemungkinan saya pulang kampung besok tanggal 2, itu tanggal 2 mas sampai tanggal 6 baru balik. Berusaha untuk, karena yang terkait pilkades ini, kalau ngomong saudara semua, jangan sampai dengan adanya 4 calon itu jadi besar. Ya, cuma mau wanti-wanti yang menang ini merasa kalah aja lah. Merasa kalah dalam artian apa? Saya butuh itu ya, kesampaian pada diri. Kalau udah begitu, tanda tangan kami sampaikan begitu. Baik orang yang pernah jadi kades, orang yang baru lepas dari kades, atau sebaliknya, sehingga itu tetap berjalan. Nah, kalaupun ada mungkin beda pendapat, beda pilihan, tapi karena riskan banget ini dengan mereka. Jadi misalkan terkait pendanaan itu, kita kan sampaikan ini yang mau ada wayangan tanggal sekian, lurah statusnya sudah ada, karena terkait pemilihan ketahuan kan siapa yang menang, tapi karena belum bilang kan belum punya kuasa. Ini mau gimana? Yang mana wayangan ini tetap berjalan, karena nggak mungkin berjalan. Jadi kalau membantu ini butuhnya sekarang kurangnya sekian, dibagi 4 gimana? Kasar ngomong kayak gitu. Maaf nih, ya. Jadi kalau kita nodong, ini maaf ini dari kemarin saya jadi pikiran nih, mohon maaf ketua ya. Soalnya ini gini, adanya diberinya Pak Waka adalah wadah paguyuban warga Karangpemilih yang ada di rantau, di mana kita membentuk atau membentuk satu grup, terus kemudian kita menabung atau barangkali turun sedikit demi sedikit ada rezeki untuk membangun desa kita, membantu apa yang menjadi kebutuhan sosial desa kita yang sudah berjalan ini dari tahun ke tahun, sehingga
Pawak itu besar. Karena apa? Orang yang di rantau merasa bahwa kita tuh merasa sama-sama merantau untuk membangun desa kita. Nah, ini kalau saya lihat arahnya ini desa kita nodong ke kampung. Ini menurut pendapat saya, maaf nih, kayaknya kurang tepat gitu. Karena kita ini awalnya terbentuknya Pawaka ini justru ingin membangun desa kita, di mana desa kita dulu sangat tertinggal. Maka orang yang ada di rantau yang punya rezeki lebih dikumpulkan bareng-bareng untuk membangun desa kita. Nah sekarang kalau kita menodong kepada orang desa, kayaknya kurang pas. Ini mohon maaf nih. Ini kenapa saya bilang seperti ini? Karena pada waktu itu sebenarnya Pak Ketua waktu itu kan kompromi dengan Pak Jokowi kalau nggak salah ya. Itu Pak Jokowi yang punya ide. Karena pada waktu panitia desa tidak dilibatkan, merasa bahwa ini adalah hajatnya orang kota, sehingga Pak Joko menimbulkan seperti itu. Tetapi kita dilema, karena setelah kita merasa bahwa dia bertanggung jawab, kita melimpahkan dia seakan-akan. Nah ini problem buat kita. Jadi mohon maaf ini, sebaiknya menurut hemat saya lupakan saja masalah itu, masalah yang di kampung. Bagaimanapun usaha kita sebagai yang ada di Jakarta, karena sebetulnya hajat kita hanya kita melibatkan orang daerah. Kalau orang daerah membantu, please. Tapi kalau misalkan enggak, itu hanya ini mohon maaf ini kelihatannya agak sedikit ini takut nanti. Ya jadi gini, takut nanti clear sih memang karena ini hajatnya Pawaka gitu kan, cuma karena tadinya dibangun wacana dan ada kesanggupan dari keluarga kita di desa terkait dengan konsumsinya itu ya Pak Ketua. betul gitu kan. Nah, cuman kan waktu itu kan tidak ada pilkada. Pilkada akan berubah lagi. Nah maka untuk itu karena kayak sekarang gini, kita kan akan bertanggung jawaban. Katakanlah itu kan semua apa yang sudah dikomitmen awal kan. Tapi kan mereka juga waktu itu kan posisinya berbeda. Sekarang udah calon, bukan lagi tadi seperti udah disinggung sama Bapak kan, bukan lagi dia menjabat tetapi calon. Nah permasalahannya kan bertanggung jawab. Nah untuk itu hemat saya ini kita lepaskan saja. Tapi kalau misalkan kita meminta bantuan kepada individu, ini individu loh ya, individu itu nggak masalah. Artinya ini kita calon kita mintain misalkan kata-kata tadi todong untuk membantu itu nggak masalah. Individu di luar institusi. Jadi maksudnya kalau misalkan tadi kita mau katakan mau hajat ya yang betul tadi seperti Bapak sampaikan, Pak Carik atau Pak Bau, kita kompromi Pak Bau, ini saya mau punya hajat, ya kan? Ini kalau dulu historisnya seperti ini. Nah ini bagaimana? Apakah masih sanggup meneruskan atau tidak? Apa maksudnya artinya masalah dana? Kalau nggak sanggup terpaksa tanggung jawab kita. Nah cuman untuk mengenai panitia ya kita tetap melibatkan mereka, artinya untuk menyediakan kampung supaya sesuai dengan rencana awal. Itu hematnya seperti itu. Jadi gini. Untuk ketua panitia di kampung itu cari ya, karena netralitas. katakanlah itu Pak Bau mungkin ya, ada Pak Erick untuk sementara kan. Kalau bisa jangan sementara karena memang ini posisinya mesti dibangun netralitas. Bukan artinya sementara kan, maksudnya gini loh, kan sementara kan nggak ada pimpinan, ya pimpinan nggak ada, berarti dia kan pimpinan sementara kan, maksudnya gitu loh, pimpinan sementara itu. Terkait pendanaan tersebut, kalau misalkan minta sama 4 calon itu untuk rata dan dipublikasikan bahwa terselenggaranya bayangan tersebut peran dari para calon lurah sebelum pemilihan, karena untuk merangkul mas, untuk merangkul bahwa mereka itu peduli dan lebih mengedepankan silaturahmi tersebut, sehingga dengan duduk bareng mau paparan apa, mau menyampaikan apa, ucapan terima kasih, prosesnya itu lanjut sehingga perjalanan lancar, baik, sukses. Itu memang bukan jadi bebannya keluarga kita yang jadi karang tapi mengutamakan kebersamaannya itu, kerukunannya itu. Jadi biar mereka tampil empat-empatnya, jangan cuma satu. Sehingga tontonannya itu lebih enak. Wah, empat-empatnya rukun. Kenapa kemarin tim suksesnya pada itu sampai sekarang masih panjang, apalagi orang yang nggak tahu apa-apa cuma milih sih milih ini jadi tontonan yang bagus kan. Yang saya itu sih nanti konsumsi mereka lah ya, kalau bayar pentas dipakai. Iya, di luar kita lah ya, itu penting. Untuk merangi keluarga para pemimpin. Alhamdulillah. Saya pengen dulu ya, supaya Ibu bisa ke bawah di Ibu memberikan masukan. Ini kan kita solusinya memberikan masukan. Pertama, masukan tadi adalah panitia tetap dibentuk di
karena begini, karena tidak ingin ada omongan lagi bahwa hal di hal ini hajatnya orang kota. Saya nggak mau omongan itu. Yang pertama adalah kan bilangnya gitu, ini ya hajatan orang kota, makanya orang Karangmiriasi sulit untuk hadir. Saya nggak mau seperti itu. Sehingga panitia adalah semua dari warga Karangmiri atau Karang Taruna Plus lah, yang dari dulu kan kadang-kadang Karang Taruna Plus. Sekarang yang jadi kendala memang dana setelah mundur 2 tahun. Kalau dulu kayaknya ya karena COVID ya, kalau nggak ada COVID kan mungkin nggak bisa ini. Karena ada COVID, ini kan problem. Dulu yang rantau itu kan di Bupati adalah 20 sampai 20 juta. Jangan selesai kan? Nggak masalah. Konsumsinya Kalau kembali Pak Lurah dengan Pak Desa dengan saya, ya dulu udah sepakat. Kalau tidak diundur. Mudah-mudahan 2 konsep ini, yang pertama Mas Sudar, tadi itu Bapak minimal 4 calon inilah ya. Kalau sejuta kan minimal ada uang 4 juta seandainya, mudah-mudahan. Amin. Ya mudah-mudahan seperti itu. Terus Mas Kadin, ya, Mas Kadin itu juga sama. Ini kan hajatnya Pak Wakra. Ya mudah-mudahan nanti kan sampai bulan April tutup lah sama orang-orang rantau kan nggak tahu ya. Mudah-mudahan sampai bulan April yang punya rezeki banyak kan bisa nambah kan gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Mas Hadim, apa yang dikatakan oleh Mas Hadim, matching nantinya. Tapi sebelum matching mudah-mudahan juga ada masukan-masukan, takutnya matching ini kalau berdurasi ini ada kendala. Ya memang semuanya juga di grup ya, terutama grup pengurus yang sekarang nomor-nomor kan masalahnya dana. Wayangan tetap jalan kan gitu. Karena kalau jalan diundur sampai 3 kali, ya takutnya nanti jadi masalah. Dan kemungkinan bulan Mei ini wayangan bisa dilaksanakan. Kemungkinan, tapi ya nggak tahu juga. Nanti coronanya pas bulan April naik ya, kita nggak tahu. Nanti diundur lagi ya, kita nggak tahu kan. Karena ini kan kegiatan lebaran tergantung sama corona kan gitu. Ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan ini juga masukan ngomong ke yang lain, masukannya seperti apa. Kita sebagai pengurus juga hanya menampung dan mencari solusi kan gitu. Ya saya juga seandainya nanti tanggal 27, 28 kalau ingin ada yang mau bareng ke sana, ya kita bicarakan di grup pengurus nanti. Dengan kalau kita bicara di grup Pawaka kan jadi melebar nantinya. Maksudnya pengurus kan jadi siapa saja yang pergi kan hanya berapa orang kan. Kalau di grup nanti kalau ikut semua bukan perwakilan kalau gitu. Itu. Ya jadi intinya adalah untuk mencari solusi pada tanggal 2 Mei. Terima kasih mungkin untuk Mas Hakim ya. Terima kasih masukan Mas Sudar juga. Mana yang lain? Bapak Ibu? Nah, mungkin ini tambahan aja ya. Itu tadi yang dibahas Mas Sudar mengenai panitia. Itu kan lurah yang sudah terpilih tapi belum punya wewenang ya. Ini kan kaitannya dengan dana. Nah, untuk proses wayangan kan tetap berjalan lah. Panitia, saya setuju itu panitia untuk di desa itu yang membentuk adalah tadi Pak Sari. Kenapa? Ini proses acara wayangan tetap berjalan. Nah, panitia di Jakarta, panitia di kampung pun juga harus dibentuk. Nah, masalah dana itu mah tergantung dari Pak Sari dan baunya lah ya. Itu warganya mau dikurutin mau berapa atau sifatnya dari sukarela sisanya itu nanti kita bisa samperan lagi bukan berarti ini yang dibicarakan Mas Arti ini murni ya dari Pawaka yang dirantau, bukan. Jadi artinya nih sukarela kebersamaan dari yang di kampung mau ngasih silakan dan juga nggak apa-apa, karena mungkin kalau dipatok satu warga sekian mungkin berat ya. Nah itu sifatnya sukarela aja barangkali nih ya, masuk ke barangkali. Tapi tetap
Jadi supaya warga di kampung itu benar-benar dianggap atau dirangkul. Ini lu hajatan orang Karangmir semuanya, bukan hanya dirangkul ya. Supaya tidak kayak yang dulu kan masyarakat ada yang kata oh ini hajatan orang Rantau, ini bukan orang Karangmir yang di Jawa istilahnya kan. Ini supaya ada kebersamaan yang saya maksud itu tadi Pak Carik dan Bau ya, itu membantu panitia dan sekaligus membahas konsumsi dan mau dipungut biaya berapa warganya yang kira-kira tidak memberatkan lah. Nah, itu sukarela untuk membantu pelaksanaan ini. Terus kedua itu untuk menyatukan si calon-calon yang terpilih dan yang tidak itu supaya akur lagi. Nanti main 3 roda nih mas, main beca. Main beca. Jadi dari Pawat ada, dari calon ada, harus minggu. Terus dari Bangga dan Karangmir ada. Itu dia. Mungkin Pak Ketua, barangkali kalau iuran-iuran warga biasanya kan misalnya kayak sedekah bumi itu kan biasanya juga pakai iuran wayang kulit, itu juga tetap warga tetap dikenakan iuran, tapi tetap sifatnya juga mereka sukarela atau ya yang punya banyak yang ngasih banyak, yang masih punya sedikit yang ngasih sedikit. Istilahnya desa itu punya ada yang inilah, ada yang iuran itu memang setiap mungkin RT atau dari gerumbul-gerumbul itu ada ininya, ada yang narikin ke warga-warganya. Ya mungkin masalah untuk konsumsi itu ya karena permintaan dari lurah yang dulu itu kan supaya desa dilibatkan, makanya dibentuk panitianya untuk orang-orang desa kan, jadi ada semuanya. Ya bagaimana nanti kalau misalnya mereka itu sukarela warga mau yang memberikan ya monggo, maksudnya dimasukkan kita angkat ke pengurus di desa itu gitu Pak Rahmat. Ya, cari untuk monggo ini ya seperti kalau sedekah bumi lah. Ya. Selama ini kan udah nggak ada sedekah bumi yang menang apa yang mampu dalam akal lah istilahnya. Jadi mungkin dilanjutkan yang seperti dulu iuran-iuran warga kan biasanya kan. Ya, karena kalau setahu saya itu di kampung ya, itu ada kegiatan rutin RW, rapat-rapat RW. Nah, mungkin itu salah satunya untuk mewakili, ya, untuk mewakili bahwa kita mau ada acara gini, ayo sebaiknya gimana nih? Atau mungkin yang mampu nasi dalam bentuk makanan silakan, atau yang mampu dalam bentuk sukarela dalam bentuk uang juga silakan. Mungkin nanti dari panitia yang di Jawa mungkin itu yang lebih tahu lah barangkali. Tapi tetap saya setuju dengan Mas Sudar bahwa sebelum kepala desa dilantik itu panitia harus tetap dibentuk. Ya. Tapi kita serahkan kepada ini. Ya. Untuk perwakilannya pulang, mungkin kita bisa duduk bersama dengan 4 calon atau dengan aparat yang ada di daerah yang membicarakan masalah untuk acara halal bihalal tersebut. Jadi masalah konsumsi, masalah apapun, ya kita bicarakan langsung. Karena kita memang dari awalnya kan kita hanya dibebankan untuk membayar dalang. Sisanya kan masalah konsumsi panggung, ini kan dari daerah. Ya cuman karena perubahan yang begini, ya baiknya begitu. Tapi kan tetap daerah tetap dilibatkan. Jadi besok kalau perwakilan siapapun yang pulang mungkin bisa duduk bersama dengan Pak Calon, dengan aparat-aparat desa membicarakan masalah untuk halal bihalal, bagaimana baiknya, bagaimana konsumsinya, bagaimana ya harus diputuskan pada saat itu. Jadi ya kita juga jangan kita berpikiran kita kan orang-orang rantau, kita ini hajatnya orang rantau. Orang desa karena permintaan dari desa kan yang meminta konsumsi, ya bagaimana kemampuan yang ada di desa itu Itu pas yang dimaksud tadi yang penekanan tadi, kalau yang itu cocok
Iya, Mas, awalnya kan maunya begitu Ya karena Iya. ya sebenarnya kan kalau kita kayak tahun bayangan kayak tahun lalu kan memang dana dari kita. Dan mungkin bagaimana caranya kita cari dana sesuai nominal yang kita butuhkan. Tapi karena permintaan konsumsi diminta dari daerah, terus panitia kita serahkan kepada daerah. Ya udah kita bagaimana karena ini lurahnya mungkin entah incumbent entah tetap ganti lurah ini kita nggak tahu, tapi alangkah baiknya kan Pak Lurahnya nanti kita ajak dulu bersama untuk bicarakan masalah itu konsumsi kan kekurangan konsumsi itu yang kurang anggaran dari kalau dalam kan istilahnya udah mungkin lebih ya dananya ya nanti kita buka aja semuanya. Jadi nih disambung-sambung ya. Jadi gini, pertama dulu suara sumbang dari warga Karangmilir asli kan karena semua didominan oleh warga rantau, baik panitia, baik dana. Itu dana kan hampir 50 juta itu ya yang pertama. Sampai jam 12 malam saya rapatkan juga, ada trouble, alhamdulillah selesai. Tapi setelah saya pulang dari Bandung, selentingan itu muncul gitu. Nggak cuma pada saat itu aja, pada saat di sana, pada sebelum pelaksanaan, kebetulan saya kan termasuk jadi panitianya karena termasuk jadi ininya. Orang-orang sana udah banyak keluar gini, apa namanya katanya halal bihalal kawakan nggak bayang. Ya namanya orang kan nggak semuanya ini, padahal tujuan kita kan pengen mengangkat dalang yang ada di potensi daerah kita, ada dalang. Tapi kan namanya orang yang di kampung kan, masa nggak apa katanya kawakan nggak bayang dalang begini. Ya, kita kan katanya ngangkat dalang sendiri, siapa lagi kalau bukan kita yang ngangkat dalang sendiri kalau ini. Ya itu sih suara-suara itu udah pasti ada. Baiklah begini ya. Tapi mudah-mudahan saya akan mencari donatur lah ya. Mudah-mudahan saya mencari donatur. Tapi semuanya sampai sini mungkin saya mau pelan-pelan dulu lah. Dulu kan ada warga yang rantau, tapi di luar grup itu juga ada yang ngasih kan dulu ya. Kita sebut saja lah. Ini Anaknya Pak almarhum Pak Jono ya, Pak ini itu langsung full 3 juta satu minggu saya lobby ya. Terus masuk ke yang di Kalimantan juga ngasih ya seperti itulah saya lobby seperti itu. Terima kasih ya. Jadi ini kan wacana-wacana supaya problem kita ada di dana sekarang. Saya juga terima kasih nih nanti Mbak Santi bisa menyampaikan. Terima kasih untuk warga Karanggintung nih ya. Karanggintung juga silaturahminya untuk kepada Pak Tinggi ya. Alhamdulillah ini juga barusan nyampe katanya ada dana sekian ratus nanti Pak Santi yang menyampaikan. Terima kasih yang berasa warga Karanggintung selalu ada terus ya. Terima kasih. Jadi sedikit kalau dana wayangan yang dirantau itu udah cukup. Tapi kita mencari untuk menutupi dana konsumsi. Itu konsumsi hanya snack saja Bapak Ibu. 17 juta itu untuk snack saja. Cuma di luar snack itu kan ada biaya peralatan. Ya. Konsumsi dalam di luar snack. Ya, ada rokok, ada minum, ada yang kartindeng, ada itu dulu kan Pak Umi sampai ribut tuh dengan masalah kartindeng, masalah ini ya. masuk saya sama jari loh. Terus masalah gedebok itu kan, itu juga ramai gedebok dengan sajen itu. Sebenarnya kalau masalah gedebok itu sebenarnya kan sudah termasuk nama penayaan. Iya, tapi kan kalau sesuai perjanjian, karena kita beranggapan bahwa itu udah termasuk, tapi ternyata itu nggak dibicarakan jadi bingung. Ya semua Dan sebagainya bilang saja nanti juga tanggal 27 tanggal 28 pengurus Kawaka mau ya silaturahmi lah. Itu setelah Pilkades mau tidak mau harus dibentuk panitia karena 2 hari berikutnya sudah puasa, mau tidak mau harus dibentuk. Jadi nanti saya japrian lah Pak Lurah udah beberapa kali saya japri Pak Lurah bilangnya nanti Pak Rahmat saya bicara dulu dengan perangkat desa, nanti Pak Rahmat
saya bicara dulu dengan panitia dengan perangkat desa. Oh Pak Rahmat kan begini. Kan yang membentuk itu bukan Pak Lurah. Pak Lurah itu hanya menginstruksikan saja. Itu sebenarnya bukan Pak Lurah yang mencari orang. Misalnya Karang Taruna, ambil Karang Tarunanya, ketuanya siapa? Sebenarnya bisa. Jadi Pak Lurah bukan saya dibebani suruh membentuk panitia, bukan memfasilitasi, tapi dia mungkin pemikirannya suruh bentuk gitu. Ya, Karang Taruna kan tetap harus atas perintah dari kepala desa. Kepala desa mah nggak perlu ngurusin bentukin panitia. Cuma yang jadi masalah sekarang kan Karang Tarunanya, ketuanya juga nyalonin, jadi calon ini juga. Joko kan calon. Jadi ya inilah. Jadi Ya, mungkin gini Pak, lebih ditekankan kembali bahwa besok ini kan schedule-nya kan padat nih, ya kan? Mungkin nih saran saya Pak mau tanggal 2 ya? Tanggal 2. Nah, tanggal 2 berarti tanggal 2 ketemu kepala desa termasuk caleg dan itu supaya mulai dibentuk dan nanti pematangannya pas begitu udah mulai dibentuk, kalau bisa langsung intinya instruksi dari lurah disaksikan sama itu untuk menyuruh penariknya itu lepas tanggung jawab sementara maksudnya, ya kan, serahkan tanggung jawabnya gitu untuk membentuk itu. Kalau enggak nanti nggak akan selesai, ya kan? Waktunya terlalu mepet. Iya, maksudnya itu saat ini kan masih statusnya masih tanggung jawab Pak Lurah sekarang. Nah, maka Pak Lurah untuk menyerahkan tanggung jawabnya kepada Tarik sama itu Pak Bau suruh membentuk panitia. Nah, kemudian nanti berapa kesanggupan kira-kira menurut panitia Pak Bau sama Pak itu kira-kira ya istilahnya mau mungkin masalah nominalnya kira-kira mungkin nggak perlu kita pertanyakan, yang penting siap untuk konsumsi itu aja. Jangan konsumsi berat sama aja, jangan harus fair, kita harus fair. Karena kan kita ngomong nominal, jadi ya pas nanti sawerannya keluarga kita yang di Karang Kiri ya dibuka aja, Betul. sehingga kita juga tahu berapa sih kekurangannya. Kalau misalkan para calon ini mau mengeluarkan enggak, aku itu segitu apa? Ya alhamdulillah. Ya. Itu dibuka juga, dikumpulin. Ya. Itu ketahuan kan. Itu di luar ini ya. Kalau gua ya, Yang paling pokok kan sekarang kan panitianya itu kan, panitia desa yang perlu banget itu kan. Panitia pelaksanaan. Ya intinya itu. Tapi Pak Cari yang bersih sama Pak Blau. Kalau pas nanti panitia mau dibikin, udah per RW ambil berapa orang untuk pelaksanaan. Iya. Ajar itu monggo, karena sana yang udah disuruh kalau di sekdesnya siapa Pak? Enggak, maksudnya sih estimasi aja karena gini berkaitan dengan yang di sini, takutnya nanti kita lepas tahu-tahu sedikit jauh banget perkiraan. Jadi kan maksudnya gitu loh, kalau mereka kan tahu warganya ya dan mungkin gini Mas, bisa diestimasi sekarang kemarin itu berapa Nah, maksudnya kayak gitu. berapa RT Ya. Nah, satu RT ini punya target berapa? Nah itu Minimal maksimal itu ketahuan. Sehingga potongnya gitu kan. ya yang saya maksud itu, jadi supaya Jadi nanti nggak jauh gitu. ya itu maksud Bukan saya dipatok sekian gitu bukan, tapi paling nggak estimasi kasar itu bisa ketahuan. Ini bisa tercapai sekian. betul, itu maksud saya. Jadi kalau misalkan di sini sudah ada angka minimal estimasinya berapa, berarti kan kita di sini kan dengan pengalaman itu maksud saya. Jadi intinya Pak Sudar nih melobi sama pimpinan yang di sana ya, Pak Bau sama itu kira-kira lah, maksudnya estimasi kira-kira Tapi dia kan nggak jauh tahu biasanya. warganya, karena dia kan yang tahu warganya. Betul, Jadi, maksudnya itu udah biasa naik kan? Iya, Seperti karena dia dia bilang, sudah biasa iuran. Iya, itu maksud saya. Iya, jadi sekiranya berapa? Dan Nanti kan masalah harga konsumsi di kampung kan mereka kan sudah biasa. ya itu maksudnya. Jadi mereka kalau itu kan mereka juga untuk dari Karanggintung. Karanggintung sebesar Rp700.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ada perizinan atau hanya terus Korektif. Oh, tapi di transfernya sekaligus ya. Makasih Pak Irwan ya. Pak Risman ya. Ini yang menggerakkan ini. Makasih Karanggintung, baru bergabung kita udah. Makasih. Jadi bagusnya Karanggintung kan sedikit dikumpulin gitu. Ya, terima kasih lah. Iya. Susah gitu. Susah. Kan orang kesulitannya beda-beda.
Kontak yang kecil. Mas Mano, Pertama lagi opening lagi tuh. karena pada siang ini kita semua banyak dan nikmat mantap nikmatan yang penuh dan sehat. Amin. Dan silaturahmi yang kedua semua kebebasan dari jangan akan pada masih saja yang tadi saya mengucapkan seru lah intinya mungkin ya. Jadi pada saat dulu itu kan pilihan lurah ya, jadi sekarang lurah yang lama itu nggak mau karena mau berpanjang, lurah yang baru karena belum lakukan ya. Makanya saya sebut lagi dengan Pak Edi semuanya koordinasi ke RW gitu. Jadi nanti orang kampung nggak mungkin ini, sedangkan orang kampung dengan orang kita tentu kita yang makmur semua ya banyak Pak yang makmur Pak, saya yakin banyak orang saya. Jadi sebenarnya ya kita kan bersama orang kampung menikmatin, mungkin kita yang lebih ya. Jadi saya lihat karena kesulitannya di pemilihan yang lurah lama itu sudah mau lepas, yang lurah baru dan itu mungkin kalau tetap saya warga koordinasi juga hadir untuk bersama dan kita juga bersama. Itu dari kami dan mohon maaf dari Kabupaten Bekasi belum sudah tertutup untuk pengurusan program di draft dan insya Allah nanti bulan Maret akan kumpul. Jadi nanti mungkin saya juga meminta anggaran dasar dari rumah tangga dari pusat. Saya pun punya anggaran dasar sebenarnya apakah ini dari kita untuk kita? Kita itu mungkin membangun di kita juga akan membangun dari keluarga besar. Nanti yang ada program saya setelah kita nanti saya juga sudah siapkan data-data, ada biodata, mungkin juga mohon maaf Pak awalnya nanti lancangin saya mau bikin satu kartu KTH yang mohon maaf mungkin nanti juga izinkan enggak untuk semangat saya ya dari Bekasi insya Allah bulan mungkin dari kami dan mohon maaf Ini ya, saya tambahkan lagi perlu ketahui bersama semuanya bahwa perangkat desa itu hanya menyiapkan konsep untuk membentuk panitia. Jadi panitia halal bihalal itu di luar perangkat desa. Konsep awal, kesepakatan awal. Jadi semua panitia adalah warga halal milik murni, bukan perangkat desa. Perangkat desa itu hanya membantu dari segi surat menyurat. Untuk panitia itu dari perangkat desa. Terus dari surat menyurat dari tempat itu dari perangkat desa. Semua panitia waktu itu ya nggak tahu nanti dirinya kayak mana. Semua panitia adalah warga murni. Makanya tadinya waktu itu akan diambil adalah Karang Taruna, Posyandu, PKK. Jadi perangkat desanya nggak ada.
waktu kesepakatan sebelum COVID 2018 itu 18 layangan ya kan 18 mau ke 20. Jadi itu apakah kesepakatan itu mau berubah atau tidak? Monggo kan itu mah gimana Pak Lurah lah nantinya. Jadi mudah-mudahan lah problem kita yang pertama adalah memang tetap di dana. Istilahnya kalau membentuk panitia mah 2 hari pun selesai, sehari pun selesai bentuk panitia. Yang dana kan memerlukan waktu kan. Ini juga saya terima kasih pada Korwil Bekasi ya sudah ya memang tugas Korwil itu adalah mendata anggota. Nanti Korwil ini melaporkan ke pusat. Masa tim yang mengedit nanti. Ini loh, Korwil Bekasi itu ada 90 orang misalnya, tapi real. Ini loh, Korwil Jakarta Selatan ada 50 tapi real. Yang bilang 200 tapi tahu. Lebih baik yang realnya dulu. Kalau yang belum mungkin belum tercatat, belum dikenal kan gitu, belum silaturahmi, bisa saja sambil berjalan. Ya, jadi memang kartu KTA juga monggo, dari Korwil juga silakan. Yang penting dari pusat itu hanya mendata database-nya saja. Jadi supaya obrolan dari Pak Haji Nato waktu awalnya kan mengatakan bahwa warga rantau di Jakarta kan ribuan, saya juga bingung kalau ribuan kali sekian udah berapa, udah masuk kan ya. Tapi itu kan belum zaman dulu lah, belum kali. Jadi itu Mas Saudara ya, jadi nanti kalau tanggal 2 bulan ngobrol lah ya, santai tapi serius. Santai lebih serius. Ngobrol dengan Pak Lurah ya, dan sebagainya. Masalahnya bagi panitia dan nanti saya insya Allah saya paksakan tanggal 27, tanggal 8 saya masuk pulang. Mungkin masalah nanti siapa saja lah kan. Karena kalau nggak gini kan takutnya pas bulan awal April masih berantakan repot. Selanjutnya saya juga mendekati teman-teman lah yang warga Karangmiri yang tidak masuk grup, mudah-mudahan mau membantu seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya akan lobby ya, karena saya juga nomornya masih ada, siapa tahu lah walaupun dia di gajinya, walaupun dia gajinya sekian puluh juta, tapi kan tetap dipotong sama dana COVID itu ya, takutnya seperti itulah. Ya mudah-mudahan mereka mau membantu. Mungkin itu aja. Masih ada? Alhamdulillah hari ini ada kencelengan terkumpul 1.075.000. Alhamdulillah. Saya serahkan kepada bendahara 1.075.000. Endek termakus lah. Tapi sebelumnya saya mewakilnya maaf karena saya itu bawa stok lama yang baru. Jadi mungkin informasinya juga banyak yang ketinggalan. Namun saya mencoba memberanikan diri dengan keterangan-keterangan tadi yang kita dengar. Nampaknya kita juga perlu mengevaluasi. Kalau dari sisi penyelenggaraan menyangkut soal dana, saya lebih sepakat untuk jangan membebankan warga Karangmiri yang di desa, yang di sini saja. Karena ide awalnya juga wayangnya itu dulu-dulunya kan warga yang ada di sini ya. Jadi suasana kebatinannya ya, suasana kebatinan bukan aliran kebatinan. Ambil lagi. Ya takut disalah. Nah ini. Jadi beda ya, suasana aliran beda ya. Beda. Saya mau ngasih uang kas penjualan. Saya nambah betah banget nih. Gue sih orang kayak sini ya. Aduh, Rom. Butut. Pensiunan. Yang di mana? Cair, Mbak. Mas Tawan, cair, Mbak. Iya, alhamdulillah. Ya mana Mas? Iya. Karena ide awalnya itu bayangan kan yang awal-awal dulu gitu ya.
itu kan mereka ya kan di sana lah ya. Dengan tujuan yang benar-benar tadi. Jadi suasana kebatinan yang kita baca itu loh, orang kamu yang sudah hajar kok saya direpotin gitu kan. Kalau misalnya kamu yang punya kerenteng ya dia kamu sendiri lah ya. Kita kan sebagai warga yang ketempatan monggo gitu. Suasana kebatinannya ada kemungkinan begitu. Terus yang kedua, begitu dilaksanakan timbul mungkin nggak masalah ya, tapi ada bisikan-bisikan yang ada agak mengendorkan gitu. Loh itu kan hajatnya orang kota katanya. Jadi dalam hal ini sebenarnya di sana juga suasana kebatinan yang menurut saya mereka ada dua kemungkinan, ingin dilibatkan atau pegah. Nah kalau ingin dilibatkannya tadi sudah dikasih solusi, makanya panitia yang di sana mau kita di sana lah yang dari panitia. Tapi itu pun ya ide dari sini, panitianya di sana. Ya syukur-syukur panitia di sana emang mengerti juga perkembangan yang di sini. Kalau misalnya kan nanti kita laksanakan juga timbul yang mengendorkan lagi. Saya sih bukannya mengharapkan ini supaya gagal enggak gitu. Cuma menurut saya dengan situasi kebatinan yang seperti itu, mendingan pelaksanaannya itu mau berat mau ringan warga di sini yang bilang. Caranya apa nanti mau saweran apa mau sukarela gimana, daripada nanti sudah kita laksanakan timbul lagi di sana ada ketidakpuasan. Saya kira itu saja pendapat saya. Mungkin saya tambahkan tadi yang dibicarakan Pak Suto, barangkali gini, kita tidak apa ya, membanggakan atau tidak. Jadi kita bicaranya ayo kebersamaan. Tapi yang lebih tahu mungkin dari calegnya, kira-kira kalau kita diambil sumbangan, kira-kira keberatan apa tidak? Mungkin dari pihak caleg dan RW mungkin yang lebih tahu. Kita mungkin hanya ngasih apa ya, ide atau barangkali cara untuk merangkul supaya ini kan ajakan untuk semua warga Karangmere ya, bukan hanya untuk dirantau, tapi justru kita bagaimana supaya warga rantau dengan warga Karangmere kita bisa merangkul bareng. Jadi kalau Pak Sarik atau Pak Bau ya, mungkin yang sudah sering mengadakan iuran, nah, barangkali nanti bisa dibicarakan kira-kira untuk wayang ini kita mengadakan pungutan kepada warga, kira-kira keberatan atau tidak? Sukarela. Nah ya, sukarela. Gini, saya simpulkan berdasarkan evaluasi waktu wayangan pertama. Evaluasi waktu wayangan pertama, jangan sampai evaluasi itu melaksanakan kesalahan yang sama, tapi melaksanakan kebenaran yang kedepannya. Dulu adalah pas itu ya, dulu semua dari rantau.
dana dari Ranto, Iya. 40 juta lebih. Panitia dari Ranto, pas dia aja baru datang dari Karangkiri, pasang umbul-umbul bingung, umbul-umbulnya di mana? Karena orang asli Karangkiri yang ada itu orang Ranto. Diem, aduh, saya juga bingung, masalah umbul-umbul aja Mas Kedi harus nyari kan, harusnya harus ada. Nah, terus fit dari resmi, dari perangkat desa resmi, Dalam juga memaklumi karena ada surat. Panitia yang sudah capek juga memaklumi karena ada surat. Jadi mundur, tapi mundur juga sepakat Pak. Baik Dalam, baik Lurah, baik ada. Nah, tahun 2021 juga mundur ya. Tapi belum ya. Nah, mudah-mudahan ini tahun 2022. Seandainya mundur lagi pun, kalau sudah ada surat, Dalam tidak minta istilahnya DP hangus Pak. Kan takutnya DP hangus kan? Kemarin udah saya lobby dengan Dalam di desa, mohon dilibatkanlah menjadi panitia. Warga Karangkiri mohonlah dilibatkan untuk minimal menyediakan Pak, menyediakan konsumsi. Monggo, model yang debus ya. Juga kemarin nggak dibungkus kan, tapi ada. Terus pecel tadi yang nggak ada juga ada. Cuma untuk tahun sekarang adalah hanya snack, karena pas berbarengan dengan puasa, dengan Lebaran. Snack pada waktu Lebaran itu tidak mudah untuk mencari bahannya katanya. Makanya nanti juga saya akan bicara dengan Bu Narti ya, sebagai konsumsi ya, seksi konsumsi di Karangkiri ada enggak kendalanya. Nanti uangnya ada, tapi belinya nggak ada dan sebagainya. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan kan Karangkiri kalau misalnya konsumsinya sangat sulit sekali kan ada jajan pasar lah, kan gitu. Ya mudah-mudahan seperti itu. Jadi pengalaman yang sebelumnya itu adalah terutama buat Pak, terutama buat. Jadi tidak ada istilah lagi sudon di antara kita, sudah tidak ada Pak. Saya mohon nanti tidak ada lagi panitia jam 12 malam rapat, saya nggak. Sebenarnya pada saat itu rapat, sebenarnya saya dalam hati gondok, apa sih orang 3 mingguan kok pakai rapat lagi. Ini saya kan masalahnya kan saya Mas Jario, ini Mas Rahmat ini, saya mau pulang ke Jakarta, di dompet nggak ada, ini uang 1 juta buat bayar itu. Ya saya kan harus ada kesepakatan, Mbak. Itu kan untuk bayar di situ. Ya, bukan kita dalam artinya mungkin atau kita godek barang yang udah ini. Benar Pak Setu, banyak anggaran yang tak tertinggal. Tahu-tahu ada efek either ditangkap tanpa kompromi, harus mengeluarkan dari panitia berapa? 2 juta. Coba. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, akhirnya kita yang sebagai panitia, ya penolaknya kan kalau namanya dibawakan di yang orang-orang di kampung itu kan, baik anak mudanya, tahu-tahunya saya, Jario, Tugino. Ya yang ada di balai desa juga saya kan. Dan saya pulang halal reunian di sana. Di balai desa masih ditungguin penyanyi belum pada pulang. Pak Lurah masih di situ. Mas Ano, di mana nih jawabnya? Duh, di mana sih? Artinya aku tanya Mas Jario. Udah saya kasih Tugino. Ya, jadi ini sudah jam 3 juga. Mau disimpulkan atau mau masih ada diskusi? Kan masih ada 2 kali libur, dua kali ada event Mas Rahmat ini. Iya. Terus Mas ini mau pulang. Iya, besok. Sebaiknya kalau mau menyimpulkan ada bahan dari itu. Dan penyimpulan Mohon maaf, izin ya Pak, mohon izin semuanya dan mohon maaf sebelumnya. Jadi ini mungkin kritik dan saran ya. Jadi ini kan bersifat resmi ya Pak ya. Resmi, undang ada dan hadir. Kita mohon lah, bila seperti pertemuan ini ada pembawa acara MC dan nanti hasilnya itu non-plan, ditulis oleh MC-nya non-plan. Jadi dibahas satu persatu. Kita dulu banyak panitia, ya uang dari campur. Jadi mohon untuk kembali lagi, ini bukan duit, bukan ini ya. Ini kritik dan saran mau diterima. Mau benci saya gitu, tapi alangkah baiknya ada pembawa acara yang resmi dan catat nomor usulan A gitu. Jadi nanti bisa lapor. Ini juga bahas uang lagi balik lagi, boleh balik lagi.
jadi dalam pembahasan itu satu difokuskan panitia nanti bagi orang penonton dengan orang ini selesaikan dulu selesai. Dua nanti ini dan terakhirnya nanti pun minta jadi gimana pertemuan ini paling tidak ada susunan acara. Jadi kita akan menyambut nanti saya pertama pembukaan ya Pak ya, bahwasanya kita kumpulkan untuk supaya kita doa kepada yang kuasa lah untuk belajarkan. Ini yang kedua mungkin sambutan, ketiga materi, mungkin itu mohon maaf Pak, mungkin nanti terakhirnya doa penutup dan sebelum itu kan ini bagus seperti ini. Tapi kalau pertemuannya resmi selalu ada ya, pembawa acaranya ada, notulennya, sekretarisnya ada, lalu pertanyaan juga ditulis, terus disimpulkannya juga ada. Karena ini urgent, tapi terima kasih. Tapi setiap pertemuan itu saya suka lakukan seperti itu. Mbak Umi yang mencatatkan gitu, atau Mas Adi yang mencatat memang seperti itu. Tapi belum sinkron ini karena kita ngobrol serius, kita ngobrol agak tarik di sebelah sedang ngajar. Jadi ini intinya hampir sama sekali pada waktu pertemuan nikahkannya putrinya Bu Asmini. Ya. Seperti ini. Seperti ini. Pas barengan. Seperti ini sebenarnya. Ini terima kasih saran ya dari Sikbun, memang harus seperti itu. Ya memang tadi ya hanya membahas itu kan masalah rencana yang pulang. Tapi kan dari rencana yang pulang itu jadi masalah dana dan sebagainya. Mudah-mudahan ini kedepannya ya pertemuan ya memang seperti itu yang sudah saya laksanakan. Tetap bahkan saya kalau di grup juga kan pembahasan acara apa aja bla 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 ada di situ. Jadi berhubung ini mungkin ya kalau seperti berhubung tepatnya sinkronnya seperti ini, tadinya juga mau serius juga kan kadang saya juga terima saja pembicaraan dua arah seperti itu sampai di mana, sejauh mana dan sebagainya. Jadi pertama ya mohon maaf ya apabila penyelenggaraannya ini istilahnya ranjol lah, rancu kan gitu. Tapi sebuah kebersamaan rancu itu bisa kita perbaiki bersama. Jadi saya infokan kembali atau saya simpulkan saja, ini juga tidak ada notulen tadinya ya. Simpulkan saja begini. Yang pertama adalah masalah waktu Pak ya. Ini waktu kan udah jam 3 lebih kan masalah waktu. Ya. Lalu kesimpulan dari hasil rapat ini, yang pertama bahwa saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada warga Karangmiri, baik yang tidak hadir maupun yang hadir ikut sekaligus menghadiri hajatan putrinya Mas Mini sudah berjalan lancar dan bisa kita lihat bersama kebersamaannya ada, dan alhamdulillah juga ada donasi yang biasa kita putarkan, dan yang kita putarkan itu pun sudah disepakati tahun 2018 bahwa untuk donasi istilahnya enceleng itu harus dibuka pada waktu itu juga dan sebagainya, dan dihitung pada waktu itu juga kita laksanakan, mau dapat berapa dan sebagainya tidak kita laksanakan. Jadi secara tidak langsung alhamdulillah juga untuk kas bisa masuk dan menambah. Begitu juga saya terima kasih kepada warga Karanggintung ya yang sudah membantu sebesar 700.000, itu juga udah lebih ya, sudah merasa lebih rasa kepedulian, rasa kebersamaan bahwa wayangan ini adalah kita yang melaksanakan dan kita yang jadi secara tidak langsung yang ikut berkesinambungan baik yang di rantau dengan yang ada di Karangmiri. Mengenai panitia juga karena itu permintaan tahun 2020 ya atau 2019 berdasarkan rapat di tingkat kelurahan yang dihadiri oleh saya dan perangkat desa juga menginginkan bahwa warga yang ada di Karangmiri harus dilibatkan.
itu juga sudah saya penuhi untuk permintaan, karena ada anggapan-anggapan yang bahwa hajat ini orang kota bisa lah tergeser dengan berbaunya dengan panitia. Untuk selanjutnya juga siapapun yang akan berangkat, terutama yang akan pergi tanggal 2 nanti, Mas Sudar saya delegasikan, monggo lah berbicara dengan perangkat desa seperti apa, nanti hasilnya capri dulu sebelum ke pengurus nanti. Nah, sudah ke pengurus seperti apa, kita jangan di floor dulu ke grup, karena harus nunggu dulu tanggal 27 dan tanggal 28. Jadi informasi ke grup jangan setengah-setengah gitu. Itu Pak ya. Terus yang tidak salah penting adalah untuk kelengkapan administrasi sebuah paguyuban, alhamdulillah sudah terpenuhi berdasarkan dari kesepakatan dan masukan dari semua warga yang dirantau. Lalu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini saya fotokopi hanya 10 sesuai dengan aslinya, belum dicoret, belum di yang lainnya. Monggo Mas Hadim berikanlah kepada misalnya wakil ya, lalu penasehat 1, sekretaris bendahara dan korwil untuk membaca. Nanti silakan diamati dan sebagainya, kurang dan lebihnya monggo ya, atau enggak kalau kurang masih difotokopi silakan. Jadi saya inginnya ke depan paguyuban ini betul-betul eksis, berjalan sesuai dengan rela. Yang pertama kan paguyuban ini adalah berajaskan sosial. Saya sekali lagi bahwa paguyuban ini berajaskan hanya sosial, belum ke ekonomi. Kalau ke ekonomi kayaknya lebih matangkan nanti kalau sudah kalau fondasi kalau sudah kuat lah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti Mas Hadim informasikan ke Mbak Gunarti, ini loh dana tambahan ada sekian dari Kencleng, dari iuran amuter ada sekian, terus dari warga Karangidung sekian, nanti dijumlah. Setelah dijumlah mohon dilaporkan di pengurus maupun di grup. Jadi grup seluruh warga Karangmiri itu mengetahui, dan grup itu hanya sebagian dari warga Karangmiri. Kalau warga Karangmiri dirantau lebih dari yang ada di jumlah di grup. Mohonlah yang di grup itu minimal adalah mewakili bagi warga-warga kita yang ada di rantau. Kalau ada silang pendapat itu wajar-wajar saja, namanya juga di grup kan begitu ya. Terus grup itu adalah fungsinya silaturahmi ya. Grup itu fungsinya untuk memberikan dan menerima informasi kan begitu. Terus bahwa grup itu hanya bertujuan ingin meningkatkan lah minimal ya, meningkatkan saduluran, meningkatkan paguyuban, minimal paguyuban ini bisa bertambah dan lanjut. Karena moto kita kan seduluran kan ya, bukan dunia ya, bukan pangkat, anane mung seduluran jadi tidak melihat harta, tidak melihat jabatan, adanya hanya seduluran, tidak melihat status ya, tidak melihat status kan. Itu statusnya. Jadi itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan, saya mohon untuk dimaafkan, dan mungkin untuk kapan untuk kelanjutan dan sebagainya saya mohon juga Pak Ustadz yang ada di sini untuk memimpin doa supaya kita yang hadir bagi warga Karangmiri diberi keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berdua ya, masalah pembahasan anggaran dasar nih. Enggak. Ada yang jadi fokus pembicaraan adalah dua hal sebenarnya, antara panitia dan pendanaan. Ya. Untuk sementara panitia karena ada wakil kita yang mau pulang, sementara belum deal nih, apa mau kolaborasi dari pusat
sama daerah apa daerah aja, ini kan belum deal nih, karena nunggu informasi dari kampung nih karena ada yang mau pulang, karena wacana awal katanya mau dari daerah semua panitia, dengan berjalannya waktu dan kondisi yang tidak menentukan, akhirnya kan berubah arah nih, dan belum ada ditemu nih, karena apa? Dari pusat ke daerah belum ketemu lagi nih, maunya seperti apa? Ya satu, yang kedua masalah dana, terlepas dari iuran warga yang di daerah, masalah dana konsumsi ya yang tadinya ditanggung daerah karena kondisi yang berubah. Jadi untuk sementara waktu menurut saya nih, kita tanggung yang ada di sini saja. Soal nanti di daerah mau ada iuran terus nyumbang, terima aja, nanti kelebihan anggaran HBA bisa dimanfaatkan untuk yang berikutnya atau program yang lain. Itu ya. Tapi itu aja. Tapi ini bukan suatu keputusan, baru wacana aja. Nanti putusnya setelah Pak Sudar pulang kampung bertemu dengan perangkat desa setempat ya, Pak Sudar ya. Saya rasa itu aja, karena waktunya ada agak sore nih, ada yang tinggal jauh, takutnya ada kendala di jalan. Jadi ini ada anggaran dasar, kalau nggak salah ini ada 8 kopi, 9 ini ya. Jadi silakan siapa yang mau ini, maafkan ya, karena ini anggaran dasar sifatnya teknis dan ada bahasa hukumnya. Saya bukan mengecilkan teman-teman, ini bukan sama saya tidak. Tapi saya minta kalau pembahasan ini bagusnya kita bentuk tim khusus pembahasan ADART. Karena maaf lagi nih, belum tentu semua anggota tahu masalah yang kita bahas di ADART. Itu menurut saya loh. Jadi sekali lagi saya bukan mengecilkan teman-teman ya, bukan. Karena ini sifatnya bahasa-bahasa khusus yang dari sini dan harus dapat dipahami oleh semua anggota. Itu kan penting untuk pembahasan seperti ini. Jadi menurut saya nanti kita terima semua satu yang mau baca, nanti kalau udah clear di grup menunjuk-nunjuknya kita bentuk tim khusus pembahasan ADART. Jadi orang-orang khusus di situ yang membahas. Tapi kayak seperti itu. Ini sih usulan saya ya, bukan surat putusan. Kalau memang itu oke, nanti kita bentuk timnya untuk pembahasan ADART. Tapi bukan sekarang, nanti mungkin setelah acara kita selesai itu ya. Ya oke, barangkali itu aja. Kasih Mas. Memang sebaiknya sih kalau mau bentuk anggaran dasar supaya isinya lentur bisa mewadai kita keinginan dia. Kalau misalnya tim organisasi ada sendiri, tim keuangan ada sendiri, pas masing-masing nanti di pleno. Hasil pleno itu baru dituangkan jadi gitu loh. Makanya untuk tim khusus saja. Ya. Oke, karena waktunya udah nih, silakan Prof. Gun diterima. Terima kasih ya. Sampai ya. Mohon maaf, ini ada Apa nih dari yang mana nih? Pusat? ada amanah dari penasehat. Apalagi? Ini ada 3. Ya, kalau yang kurang bisa ini lah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa rahmatan maut, wa rahmatan inda maut, wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma amshina lana hasatil maut, wa najatan minan nar, wa rahmatan minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Benar, sabiya rabi'ain dari amal sifur masalah mursalin alhamdulillah rabbil alamin.